Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren cadas ini. Kayaknya ada satu lampu yang harus dimatikan karena rupanya lampu sebelah sana mungkin ya. Ya, sahabat RH sekalian, saya sambil santai ya. Kebetulan di kamar hotel dan ya di belakang uh, ada apa the headquarter ya, ada chief eksekutif, karena itu mudah-mudahan tidak terlihat ya ke sana ya, ke sana ya. Kita backgroundnya di sebelah sini saja, sobat daerah sekalian. Dan ini menarik ya, hal yang menarik yaitu soal keponya Presiden Jokowi. Kenapa Presiden Jokowi kepo untuk mengetahui siapa calon wakil Presiden Anies Baswedan ya? Kira-kira kenapa, saudara sekalian? Ya ada beberapa jawaban tentunya. Jokowi tidak ingin, ini analisis ya, berdasarkan yang berkembang selama ini, Jokowi ya tidak mau kalau yang menjadi presiden atau terpilih menjadi presiden adalah Anies Baswedan tentunya. Nah, terpilih atau tidaknya Anies Baswedan ya salah satunya tentu tergantung ya, mungkin dalam perkiraan Presiden Jokowi adalah tergantung dengan siapa yang akan dimajukan sebagai calon wakil presidennya. Calon wakil presiden ini yang barangkali dianggap Jokowi akan menentukan apakah Anies punya cukup peluang atau tidak, terutama kalau dikaitkan seandainya, ini sekali lagi analisis, Presiden Jokowi mau menentukan siapa yang menang dengan cawe-cawe. Kira-kira kuat nggak lawan Anies untuk mencegah cawe-cawe tersebut, ya? Jadi agak aneh juga keponya Presiden Jokowi ya. Coba kita bacakan ya, dan termasuk kontroversi kenapa pula Surya Paloh kemudian menemui Presiden Jokowi, menawarkan bisa bertemu dengan Anies Baswedan dan lain sebagainya ya. Oke, mudah-mudahan koneksi internet saya bagus ya, karena saya sekarang di kota di city namanya Pokhara ya, kota kecil, 30 menit penerbangan dari Kathmandu, dan mudah-mudahan internetnya baik ya, mudah-mudahan tapi mudah-mudahan internetnya baik ya. Oke, coba kita lihat ya komentar awal sobat RH sekalian. Strategi politik supaya bisa mengambil tokoh yang mengangkat orang bawaannya. Semoga cepat 3 juta subscriber Bung RA. Alhamdulillahirabbil alamin. Manusiawi Bang, penasaran juga kali ya. Oke. Ya, kalau penasaran manusiawi ya, kita paham lah, namanya manusia kan. Tentu ada hal-hal seperti itu. 2024 sudah jelas ya. Prabowo Ganjar, Anies siapa Anies? Kalau tidak tahu Anies ya, Anies itu jauh lebih bersinar shining sejak mahasiswa ya dibandingkan Ganjar Pranowo ya, saya frankly speaking saja. Coba kita bacakan ya. Jokowi penasaran sosok cawapres Anies Baswedan, kemudian ada candaan dari politisi PKS, katanya ya sudahlah kasih saja TS latar belakangnya. Oke. Tapi kan tentu candaan dari Tifatul Sembiring ya, tetapi keseriusannya saya kira ya berbagai macam hal ya. Satu menurut saya ya, karena Presiden Jokowi tidak ingin Anies Baswedan menang. Nah, karena tidak ingin menang itu ya wakil presiden
bagi dia menjadi hal yang penting ketika dia, misalnya beginilah, seperti bidak catur ya, kalau Anies memajukan siapa, maka dia akan memajukan siapa juga. Let's say begini misalnya ya, kalau Anies memajukan Gatot Nurmantio misal, ini misal ya, maka bisa jadi kemudian tiba-tiba ini ya, oke ya, mudah lagi sekalian, ya coba kalau kita jadi dia tentu ya sekarang ini Presiden Jokowi kan sedang bermain di dua kaki ya. Dia tidak ingin sampai kapanpun yang menang adalah Anies Baswedan, karena kalau yang menang Anies Baswedan barangkali bagi Jokowi akan ribet urusannya ya, it may be. Karena itu dia ingin memastikan bahwa yang menang bukan Anies Baswedan. Nah, kalau yang menang bukan Anies Baswedan, pilihannya adalah Ganjar dan Prabowo Subianto. Nanti kalau misalnya Anies Baswedan berpasangan dengan AHY, ya, maka Jokowi akan lihat yang paling berpeluang menang, Prabowo kah ataukah Ganjar. Sementara ini dia bermain dua kaki, tapi preferensinya sesungguhnya lebih Prabowo Subianto. Kalau misalnya wakilnya Gatot, barangkali nanti Prabowo akan dipasangkan dengan siapa. Kalau wakilnya Wahid akan dengan siapa, wakilnya Hovifah akan dengan siapa. Saya kira itu yang membuat Jokowi kepo, pengen tahu wakil presiden Anies Baswedan. Tapi menurut saya ketika Surya Paloh bincang-bincang soal politik dan hubungan yang personal, sebenarnya ada kekhawatiran juga ya. Surya Paloh mulai bukan dua kaki, 1,5 kaki ya, 1 kaki di Anies Baswedan atau 1,5 kaki ya. Artinya tidak Jokowi pemegang kunci, karena kalau seandainya Jokowi punya kehendak, sedang maju mundur ini. Oke. Kemudian Assalamualaikum Bang RH, Waalaikumsalam. Kamu nanya, kamu bertanya, kasih tahu enggak ya? Timur Tengah hadir ya, hadir. Strategi bisa mengambil tokoh yang mengangkat orang bawaannya. Apalagi ya? Tahu atau mau tahu banget, wah kakak rezim mulai RH. Siapa pilih lagi? Dia diambil PDIP, apakah Anies bisa sebagai presiden? Bang, yang jelas kalau seandainya Anies Baswedan keluar dari koalisi ya selesailah dia ya, nggak bisa. Kalau Demokrat keluar dari koalisi ya selesailah, tidak bisa melanjutkan nominasi Anies Baswedan kan begitu. Bang RH, doaku yang tulus dan terbaik untuk Bang RH keluarga, semoga selalu dalam limpahan rahmat, taufik dan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Amin ya mujibas salin. Wah, ya YouTube Bung Refli dihack pemerintah Wakanda, I don't know exactly ya. Karena saya berada di luar ya, saya kira si internetnya agak sedikit bermasalah mungkin. Coba buat YouTube yang ada di Indonesia yang subscribe puluhan juta atau jutaan lah minimal, seperti arah ini, close the door misalnya. Oke. Mudah-mudahan dia komit dengan demokrasi ya. Kemudian apalagi seperti biasa kubu Banteng juga ngumumin capresnya di akhir. Jadi sahabat sekalian ya, kalau kita lihat tidak calon presiden yang punya kemewahan seperti SBY di tahun 2009 seperti yang saya katakan. Karena itu mereka saling tip ke masing-masing. Survei, wah, Anda mau percaya survei yang dibayar lalu kemudian kan siapa yang bakal menang, ya? Maka jangan heran kalau survei A yang menang A, survei B yang menang B. Yang jelas yang C yang nggak ada yang menang, ya, karena mungkin tidak pernah disurvei atau kemudian ada I don't know exactly ya, atau mungkin memang kecil. Sehingga kesimpulan sementara
sebenarnya memang tidak ada jagoan. Tidak ada jagoan di antara tiga calon ini. Sehingga hal-hal yang spekulasi akhir itu ya, itu akan mempengaruhi konstelasi terakhir pastinya. Dengan syarat ya, pemilunya asumsikan berlangsung jujur dan adil, minimal Presiden Jokowi tidak mengerahkan kekuatan birokrasinya, kekuatan TNI tidak menjadi pemain di dalam kontestasi ini. Maka kita, karena tiga calon ini ya so-so saja kuat banget. Oke. Karena itu ada faktor-faktor kejut lainnya yang barangkali akan mengubah peta permainan seperti pertandingan sepak bola. Salah satunya mungkin saja adalah faktor wakil presiden. Nah, kalau kita bicara wakil presiden, ya ini cocok-cocokan seperti dikatakan Nurmantio dalam suatu kesempatan. Kalau sekarang diumumkan calon wakil presidennya, maka berpasangan dan kira-kira siapa yang akan bisa mengalahkannya dengan pasangan siapa. Makanya jangan heran di Ganjar sekarang belum bisa menentukan. Ada skenario Ganjar Sandiaga Uno, bahkan Ganjar Andika Perkasa, ada juga Yusril juga menyodorkan diri, Yusril misalnya, atau Prabowo juga pengen Hovifah, dan bisa juga kemudian Erick Thohir. Jadi sobat era sekalian, karena tidak ada yang jagoan, kalaupun terlihat jago dikatrol, maka yang terjadi adalah bagaimana faktor wakil presiden ini akan menjadi daya penambah suara. Walaupun ada survei yang mengatakan, waduh, faktor wakil presiden itu adalah faktor yang tidak perlu terlalu ditonjolkan. Iya mungkin ya, dalam kondisi di mana perbedaan mencolok, tapi kalau perbedaan tidak mencolok, barangkali wakil presiden akan di salah satu kartu truf untuk memenangkan pertarungan. Karena itu, kalau mau jujur sebenarnya, agar calon wakil presiden segera diumumkan. Karena sepertinya AHY inginkan kepastian bagaimana. Sementara kubu lainnya sepertinya di tikungan akhir untuk melihat siapa yang akan menjadi calon lawannya. Kalau Gatot Nurmantio beda lagi. Dia tidak mau menentukan sikap kami melalui calon presiden. Apakah Anies betul bisa menjadi calon presiden? Bagi dia, ya kepastian itu kalau sudah hari terakhir pendaftaran. Nah itu baru pasti katanya. Kalau sudah hari pendaftaran. Jadi kalau memang belum ada hari terakhir pendaftaran, dia katakan masih mungkin perubahan-perubahan terjadi ya. Oke, saudara sekalian, kelihatannya internetnya bermasalah. TKW Jeep kowe bendino ngitung yo. Setiap hari ngitung ya. Maksudnya ngitung kira-kira bagaimana ya. Ini Najib Bukili ya. Kanal RH 3 juta, kanal Mimbar 300, kanal Mimbar 400k, total pendukung Anies cuma 5 jutaan. Alhamdulillah ya. Dan yang paling penting kan menang. Kita tidak tahu ya sebenarnya berapa pendukung masing-masing itu. Yang paling penting adalah menurut saya bukan soal banyak-banyakan ya. Even kalau yang mendukung Anies itu cuma 10 orang, saya tetap akan mendukungnya karena saya mencari value. Nah, value itu dari orang yang saya rasa lebih baik ya bagi bangsa, negara, agama ya, bagi bagaimana meningkatkan kemakmuran rakyat Indonesia tidak hanya pada segelintir orang. Kita sedih ya, negara miskin dari sisi per kapitanya ya kita jauh sekali lagi, apalagi dengan Luxembourg ya, pendapatan per kapitanya itu 1,9 miliar per tahun penduduknya, bayangkan saking makmurnya. Singapura kalau tidak salah pendapatan per kapitanya. Jadi kita boleh menang dari makmuran orang per seorang dan itu real ya.
dalam sebuah negara, kita kalah jauh. Kalau dirupiahkan, ya kira-kira baru 75 juta tahun rata-rata, bayangkan. Bandingkan dengan Luxembourg yang 1,9 miliar. Jadi 75 rata-rata, ya kira-kira bulannya kira-kira 6 juta saja. Dan ingat loh, itu rata-rata. Jadi tidak menghitung orang yang 0 rupiah sampai timpangan yang luar biasa. Jadi banyak hal yang harus kita perbaiki. Nanti kita juga ya Budi Jatmiko yang tiba-tiba datang ke Presiden ke Prabowo, ada apa ya? Apakah dia mau belok ya, melihat tidak ada lagi yang bisa dia ibaratnya bisa dia pertahankan di PDIP, toh sudah mengabdi, yang menjadi wakil menteri minimal malah temannya temannya yang selama ini tidak terlalu terlihat ya kiprah politiknya, tiba-tiba langsung nyodok menjadi wakil menteri ya, yaitu itu orang yang berada pada arus yang sama ketika mahasiswa era reformasi. Jadi memang agak ke kiri-kirian pada waktu itu, tapi tentu kita nggak bilang komunisme ya, ke kiri ya, ada gerakan yang kanan, ada gerakan massa, ada gerakan kelompok studi, itu biasa dalam era mahasiswa, era Orde Baru. Itu saja. Selanjutnya, kenapa tiba-tiba Jokowi kepo, dan kenapa presiden dengan partai pendukung tapi hubungan personal. Kalau personal relationship, ya jangan dibawa ke ranah publik dong. Dan pertemuannya jangan di istana presiden dong, mencontoh Umar bin Abdul Aziz, di mana urusan yang privat dia tidak mau menggunakan fasilitas negara. Lilinnya pun dimatikan ketika putrinya menghadap. Tapi ya memang mencari pemimpin seperti itu ya sah ya. Yang kita harapkan ya paling tidak kita memiliki pemimpin yang punya komitmen, bukan pemimpin yang merekrut para koruptor dan memelihara para koruptor, dan akhirnya ini dipenuhi oleh pejabat-pejabat yang korup, bukan pejabat-pejabat yang jujur dan amanah. Itu saja sahabat sekalian. Was